we are for your presence in here. In His name I find. Shalom, selamat pagi anak-anak yang Bu Guru kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa kan? Bagaimana kabar? Bu Guru yakin pasti semuanya baik, sehat, kuat, karena tetap ada di dalam perlindungan. Siapa sama-sama katakan? Tuhan Yesus. Mantap. Oke. Sekarang siap tidak untuk kita beribadah kepada Tuhan? Mau tidak? Coba yang mau coba angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Lebih tinggi, lebih tinggi. Iya, oke. Bu Guru minta supaya anak-anak duduk baik-baik, tenang, tidak boleh baku ganggu Yang ada dalam satu ruangan dua-dua, tiga-tiga orang jangan baku ganggu, tapi tenang. Karena kita akan masuk untuk beribadah kepada Tuhan. Guru mengajak, siapkan hati, duduk manis, bersama-sama kita mengangkat lagu yang berkata, Bapa Engkau baik. Mari anak-anak kita menyembah Tuhan dalam sikap penyembahan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta. Sama-sama mari kita memuji Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau. Mari anak-anak, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Sama-sama Ibu Guru akan pimpin dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena dalam kehidupan kami, Bapa terus menjaga kami, Bapa terus memelihara kami, Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami siap untuk memulai dengan persekutuan ibadah sekolah minggu pada saat ini. Bapa Engkau tolong, biarlah kehendak-Mu yang boleh terus Tuhan terjadi, mulai dari awal ibadah, pertengahan, hingga pada akhirnya.
Terima kasih Bapa, dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, segala macam kuasa iblis yang ingin Tuhan mengendalikan atau mengontrol setiap anak-anak ini ya Bapa, sehingga mereka tidak fokus selama ibadah ini ya Bapa. Kami tengking tolakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah ya Bapa kuasa-Mu Tuhan yang boleh terus melawat kami hingga peribadahan selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Oke, sekarang kita akan memuji, kita akan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Orang kalau penuh sukacita, orang kalau mau memuji Tuhan, itu berarti bagaimana? Menarikkah tidak? Bertepuk tangan atau tidak? Iya kan? Berarti Bu Guru mengajak untuk semua anak-anak yang di rumah bangkit berdiri, dan bersama-sama kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berkata Yesusku luar biasa. Nanti bisa lihat gerakannya dari Bu Guru dengan Kakak Vila di sebelah. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oh yeah. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Persoalanku biasa, persoalanku biasa. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. 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 Sekali lagi. Amin. Amin. Berikan tepuk tangannya meriah untuk Tuhan Yesus. Iya. Haleluya. Ya, Ibu Guru mengajak untuk anak-anak kembali duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu yang berkata, Kubuka hati untuk jamahanmu. Lagu ini lagu baru, tapi pelan-pelan ya, ikuti Bu Guru. Nanti pasti semuanya bisa. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku. Ku mentanammu. Jiwaku tanam bersamamu dalam nama
Shalom adik-adik yang dikasih dalam Yesus Kristus. Saat ini kita kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan tentang ketetapan dan perintah Tuhan. 2 minggu berturut-turut kita telah belajar bagaimana firman Tuhan mengajar kita supaya kita mengikuti ketetapan dan perintah Tuhan. Hari ini juga kita akan belajar tentang kebenaran firman Allah, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kasih dan setia Tuhan. Saat ini Tuhan kami hendak belajar kebenaran firman Allah. Kami minta lawatan Tuhan turun bagi kami, Roh Kudus yang menolong kami, mengajar kami, memberikan kami Tuhan peringatan, bahkan mengingatkan atas setiap kebenaran firman Allah. Dan Engkau meteraikan seluruh kebenaran-Mu bagi batin kami di dalam roh kami ya Tuhan, untuk firman itu mengerjakan seluruh kehendak Allah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, adik-adik yang dikasih dalam Yesus Kristus, kembali kita belajar saat ini tentang satu tokoh Alkitab, yaitu Yosua. Ya, mari kita buka dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, Bapa di sorga yang telah menuntun daripada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir lewat Musa, ya pada masa Musa sudah mengakhiri hidupnya, yaitu oleh karena kehendak Allah memberikan seorang penolong bagi bangsa Israel, yaitu Yosua, yang akan menggantikan kepemimpinan Musa untuk memimpin bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan. Tetapi adik-adik yang dikasih dalam Yesus Kristus, bahwa Allah memberikan suatu ketetapan bagi Yosua sebagai pemimpin yang telah ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel sebagai pemimpin. Allah tidak menghendaki Yosua gagal, Yosua tidak beruntung, tetapi Allah menghendaki supaya Yosua beruntung, supaya Yosua dia mengalami pertolongan, dia tidak gagal, tetapi dia berhasil dalam perjalanannya memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Jadi adik-adik, apa yang harus dilakukan oleh Yosua? Pada masa itu Allah berfirman kepada Yosua supaya Yosua tidak lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Tuhan bilang kepada Yosua supaya Yosua selalu memperkatakan Taurat Tuhan, bahkan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, merenungkan siang dan malam supaya dikatakan supaya Yosua bertindak hati-hati, ya, supaya Yosua tidak sembarangan bertindak, supaya tidak sembarangan melakukan segala sesuatu dengan keinginannya, dengan kemampuannya, karena Tuhan menyadari sebagai manusia Yosua juga punya keterbatasan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan Yosua di dalam setiap kondisi hidupnya, tetapi Allah memberikan suatu peringatan kepada Yosua supaya dia memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan dia bertindak hati-hati. Ya, adik-adik yang dikasih dalam Yesus Kristus, saat ini mungkin kita berkata, bagaimana saya memperkatakan firman? Adik-adik yang tidak tahu membaca, adik harus belajar untuk mendengarkan perkataan firman yang keluar dari mulut mama, mulut papa, bahkan kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu yang mengajar kita lewat pelajaran online, bahkan mungkin ada kita dengarkan lewat khotbah-khotbah lewat online pada saat ini. Dan kita harus merenungkan itu firman. Merenungkan itu berarti apa? Menaruhkan itu di dalam pikiran, menaruhkan itu di dalam hati. Artinya apa? Menyimpannya di dalam hati dan mengingat-ingat itu firman, supaya firman itu yang menuntun kita. Contohnya, supaya ketika adik-adik hanya ketika pada masa pandemi ini hanya untuk bermain dan bermain, ketika firman Tuhan turun bagi kita supaya kita belajar giat walaupun kita belajar di rumah, dan kita juga supaya kita dengar-dengaran kepada orang tua, karena orang tua adalah
adalah wakil Allah yang diberikan Allah bagi kita untuk menuntun kita untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan kemarin kita belajar bahwa salah satu kehendak Allah bagi kita adalah menghormati orang tua. Ya, jadi adik-adik yang dikasih dalam Yesus Kristus, dan sehingga ketika kita ada firman dalam hidup kita, kita bertindak hati-hati. Ya, contohnya ada 10 hukum Taurat yang kita harus ingat itu 10. Ada firman Tuhan, jangan mencuri. Ketika kita masa pandemi ini, kita nggak akan berbuat hal-hal yang tidak baik. Mungkin kita kepingin jajan, kita ambil uang, mama punya uang, bapak punya uang tanpa permisi. Itu namanya mencuri, dan Tuhan tidak berkehendak seperti itu. Karena dikatakan, dan perkara-perkara yang kecil yang kita lakukan itu bisa membuat kita tidak berhasil dalam kehidupan kita yang akan datang. Mungkin masa ini karena kita lihat teman-teman hanya bermain, sehingga ketika papa mama suruh kita makan siang, tidur siang, mungkin suruh kita belajar, kita mulai melawan, kita mulai kata-katain mama kita mulai berkata-kata tidak benar, kita kata-kata kotor terhadap orang tua kita, sehingga apa? Tuhan bisa murka kepada kita karena perkataan kita. Jadi adik-adik yang dikasih dalam Yesus Kristus, sebagai anak sekolah minggu, kita harus bertindak hati-hati. Kita harus mendengarkan orang tua sebagai wakil Allah, dan kita harus senantiasa senang untuk belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa dan bersekutu, supaya kehidupan kita dikatakan beruntung di masa yang akan datang. Dan hari-hari ini kita harus belajar dengan benar. Walaupun masa pandemi kita harus belajar di rumah, kita harus belajar baik-baik. Karena apa? Belajar kita, ketika pelajaran dengan sungguh-sungguh kita pelajari, itu juga akan mempengaruhi masa depan kita. Namun kalau hari-hari ini adik-adik malas, hanya bermain-main saja, dan adik-adik jangan berharap adik-adik akan beruntung. Ya, itu firman Tuhan, dan kita akan mengambil satu ayat hafalan, yaitu dari Amsal pasal 3 ayat yang 11. Demikian ayat hafalan kita, dikatakan Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya, lewat ayat hafalan ini kita anak sekolah minggu supaya jangan menolak didikan Tuhan dan jangan bosan ketika Tuhan memperingatkan kita, baik itu lewat mama, lewat papa, lewat kakak-kakak guru sekolah minggu, supaya hidup kita berhasil, terlebih lewat firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih saat ini kami sudah belajar firman Allah. Tolong kami ya Tuhan, supaya ketika firman Tuhan diperkatakan kepada kami mendengar dan menyimpannya di dalam hati, dalam pikiran, supaya ketika kami ada firman dalam hidup kami bertindak hati-hati, kami melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami di masa sekarang maupun di masa yang akan datang menjadi beruntung. Memberkati Tuhan Bapa dan Mama, orang tua kami, nenek dan tete yang mungkin saat ini ada bersama dengan kami, yang menjadi wali bagi kami Tuhan, agar Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan setiap apapun pekerjaan mereka, Engkau Bapa memberkati. Dan kami serah ke setiap anak-anak sekolah minggu, mulai dari kelas balita sampai kelas remaja Tuhan, bila tangan kuat kasih-Mu ya Tuhan yang menopang mereka, yang menjaga mereka ya Tuhan, supaya ketika kebenaran demi kebenaran telah turun atas mereka ya Allah, mereka Tuhan memiliki firman Tuhan untuk mereka bertindak hati-hati, sehingga setiap waktu yang mereka punya hari ini Tuhan, mereka pergunakan untuk mencari Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya keberuntungan dan keberhasilan yang daripada Tuhan boleh Tuhan mereka nikmati pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. That my soul could depend